Ini pengadilan nih, jadi saya ingin ngajari buat pengadilan santai. Yang ini Mahmud dengan istrinya. Yang ini masalah pinjol, 40 aplikasi, yang ini 10 kartu kredit. Runut yang kira-kira yang sudah tutup buka, berapa yang diterima, berapa yang dibayar. Gitu ya. Setelah itu baru Anda buat kirimin kalau udah lebih, contoh Anda terima dari total satu pinjol nilainya 5 juta gitu. Sedangkan Anda udah bayar 6 juta gitu. Kalau lebih kirim lunas pihak gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan bertemu kembali dengan saya, Bang Pinjol. Bapak Ibu sekalian, pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya yang berjudul apakah mungkin aplikasi pinjaman online atau platform pinjaman online melakukan putih buku atau pelunasan terhadap nasabah-nasabah yang gagal bayar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan apa yang disebut dengan pelunasan sepihak, atau kita sebut juga dengan lunas sepihak. Nah, agar kemudian Bapak Ibu sekalian tidak salah paham, alangkah baiknya Bapak Ibu sekalian bisa kemudian menonton video ini hingga sampai tuntas. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai pembahasan kita lebih lanjut, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan, apabila Bapak Ibu sekalian merasa bahwa channel ini bermanfaat, silahkan klik tanda subscribe, membunyikan lonceng, dan kemudian like video ini, serta men-share video ini sebanyak-banyaknya, sehingga kemudian banyak juga saudara-saudara kita di luar sana yang terbantu, dan juga merasa tertolong dengan solusi-solusi yang disampaikan melalui video ini. Dan apabila ada yang ingin komentari, ditanyakan atau ditanggapi, silahkan ketik di kolom komentar, nanti kita akan sama-sama membahasnya baik melalui video ataupun langsung kemudian dijawab melalui kolom komentar tersebut. Bapak Ibu sekalian, pelunasan sepihak atau lunas pihak adalah sebuah strategi atau upaya yang dilakukan oleh para nasabah atau debitur yang gagal bayar. Untuk apa? Untuk mereka mendapatkan pertimbangan agar hutang piutang dan pinjaman mereka dianggap lunas atau diputih bukukan oleh penyedia aplikasi pinjaman online dan atau lembaga jasa keuangan lainnya. Selain itu Bapak Ibu sekalian, pernyataan lunas pihak juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim ketika ternyata kita dimajukan ke meja hijau atau digugat secara perdata oleh para kreditur atau penyedia platform pinjaman online. Nah, baik, sebelum kita membahas terkait dengan pelunasan sepihak, Bapak Ibu sekalian juga bisa kemudian melihat di salah satu channel YouTube, Ridwan Bali nama channelnya, kemudian videonya juga tertuang di sana, tapi kita akan lihat cuplikannya di dalam video kita kali ini. Ini pengadilan nih, jadi saya ingin ngajari buat pengadilan santai. Yang ini Mahmud dengan istrinya. Yang ini masalah pinjol, 40 aplikasi, yang ini 10 kartu kredit ini, ratusan juta juga nilainya. Nah, sekarang dia udah mulai senyum, tadi senep terus gitu sobre ini. Itu cince ini kecil, saya bahas yang kecil-kecil dulu aja. Nah, 40 aplikasi nilainya mungkin di atas 40 juta, berarti kan minimal 1 juta 2 juta ya. Nah, lakukan gagal bayar, karena kalau udah gagal bayar, bunga akan terhenti selama 3 bulan gitu, maksimal 100%. Kalau Anda cicil terus dikit-dikit, Anda bayar bunga terus tuh. Sama Anda lakukan juga masalah ini tadi, runut yang kira-kira yang sudah tutup buka, berapa yang diterima, berapa yang dibayar. Gitu ya. Setelah itu baru Anda buat kirimin kalau udah lebih, contoh Anda terima dari total satu pinjol nilainya 5 juta gitu. Sedangkan Anda udah bayar 6 juta gitu. Kalau lebih kirim lunas pihak gitu. Kalau ternyata Anda baru transfer 4,5 juta, berarti Anda hutang 500 gitu. Jadi kalau dia nagih 2 juta lagi, salah. Setelah menyaksikan video tersebut, sudah ada gambarankah terkait dengan lunas pihak? Kalau masih belum, saya akan sampaikan juga beberapa tangkapan layar terkait dengan pertanyaan dari beberapa saudara-saudara kita ketika mereka kemudian gagal bayar sementara mereka sudah melunasi pokoknya, tinggal kemudian membayar bunganya saja. Bahkan ada saudara kita yang kemudian pinjamannya itu totalnya 30 juta, dia sudah melunasi sebanyak 41 juta, kemudian tersisa 4 bulan lagi, tapi dia ditekan dan juga dia diintimidasi oleh debt collector atau debt kolektornya. Mari kita saksikan tangkapan layar berikut ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, konsep lunas sepihak itu bisa dilakukan apabila kita melakukan upaya yang disebut dengan gali lubang tutup lubang terhadap satu platform pinjaman online atau dengan satu
pihak penyedia jasa keuangan. Nah, apa yang dimaksud dengan lunas pihak? Mari kita saksikan tabel berikut ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam tabel ini kita bisa melihat ada histori pinjaman, ada pokok yang kita pinjam, ada pokok ditambah bunga yang akan kita kembalikan, dan kita juga akan pisahkan berapa bunganya yang dibayar ternyata oleh kita setiap pinjamannya. Bapak Ibu sekalian melakukan rawatan di salah satu platform pinjaman online. Ambil contoh misalnya kredit pintar. Bapak Ibu sekalian melakukan 5 kali pinjaman. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, pinjaman pertama meminjam sebanyak 1 juta rupiah. Bapak Ibu sekalian lunasi dengan bunganya totalnya 1.370.000 rupiah. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian membayar bunganya sejumlah 370.000 rupiah. Nah, itu dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian sampai berkali-kali. Kalau di dalam tabel yang kita saksikan berikut ini, itu dilakukannya sebanyak 5 kali. Jadi 1 juta pinjaman pertama dibayar 1.370. Pinjaman kedua 1 juta dibayar 1.370. Pinjaman ketiga melakukan pembayaran 1 juta dibayar lagi 370. Pinjaman keempat dilakukan pembayaran 1 juta, kemudian bayar kembali 1.370. Kelima seperti itu. Nah, pada saat Bapak Ibu sekalian meminjam di pinjaman ke-6, Bapak Ibu pinjam 1 juta. Tapi karena satu dan lain hal, misalnya Bapak Ibu sekalian karena hal-hal yang tidak diinginkan, terkena musibah, usahanya bangkrut, atau dipecat dari pekerjaan, Bapak Ibu sekalian gagal bayar di pinjaman yang ke-6. Jadi, Bapak Ibu pinjam 1 juta, Bapak Ibu merasa kesulitan kemudian untuk membayar yang 1 juta tersebut. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Gitu kan? Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, langsung Bapak Ibu sekalian buatlah semacam daftar pinjaman Bapak Ibu sekalian. Historinya seperti apa? Bapak Ibu sekalian bisa melakukan 2 cara, bisa melakukan permohonan outstanding payment kepada pihak platform pinjaman online-nya. Atau apabila disediakan di dalam aplikasinya, Bapak Ibu sekalian screenshot saja aplikasinya. Screenshot, kemudian Bapak Ibu sekalian bikin daftar list. Nah, seperti yang saya buat di dalam tabel ini, di list satu persatu. Nanti pada saat pinjaman ke-6, Bapak Ibu sekalian hitung berapa bunga yang sudah Bapak Ibu sekalian bayarkan selama 5 bulan atau 5 kali Bapak Ibu sekalian melakukan pelunasan. Contoh, seperti yang dicontohkan di dalam tabel saya, bunganya 370.000 dikali 5 karena Bapak Ibu sekalian sudah 5 kali melakukan pelunasan, maka totalnya menjadi 1.850.000 rupiah. Bapak Ibu sekalian masih ada pinjaman outstanding payment yang harus kemudian Bapak Ibu sekalian bayarkan. Tetapi bunga yang pernah Bapak Ibu bayarkan dalam 5 kali pinjaman berturut-turut itu adalah 1.850.000 rupiah. Nah, kalau kita kurangi bunga yang sudah kita bayarkan 1.850 dikurangi dengan pinjaman ke-6 kita 1 juta, maka platform pinjaman online tersebut sebenarnya masih memiliki keuntungan sebesar 850.000 rupiah. Nah, ketika ini sudah jelas, sudah clear, maka Bapak Ibu sekalian buatkan surat pernyataan lunas sepihak. Bahwa saya yang bertanda di bawah ini berdasarkan outstanding payment yang saya dapatkan dari aplikasi pinjaman online Anu, kemudian jelaskan satu bahwa berdasarkan perhitungan saya bahwa saya sudah lunas dan sudah mengembalikan seluruh pokok pinjaman yang saya berikan kepada platform pinjaman online yang Bapak kelola misalnya. Bahkan berdasarkan hasil perhitungan saya, platform pinjaman online yang Bapak kelola ternyata masih memperoleh keuntungan sebesar 850.000 rupiah. Tapi Bang, kalau misalnya ternyata setelah dihitung bunganya masih kurang, misalnya ternyata setelah dihitung bunganya hanya 750.000, sementara pinjaman yang masuk ke kita 1 juta. Berarti kan ada kekurangan 250.000. Nah, usahakan bayarlah 250.000 saja. Artinya pokoknya saja yang kemudian kita bayarkan. Ada dasarnya? Ada dasarnya. Kemarin saya bahas terkait dengan di SK surat keputusan bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia terkait dengan itikat baik terhadap nasabah yang gagal bayar. Salah satunya adalah selain restrukturisasi kredit, juga kemudian pembayaran pokok pinjaman, ketiganya adalah konsep pelunasan. Ini sudah ada dasar hukumnya. Tinggal kemudian kita tempuh. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian kemudian didatangi oleh desk kolektornya, Bapak Ibu sekalian persiapkan SK AFI-nya sebagai dasar hukum Bapak Ibu sekalian. Kemudian surat pernyataan lunas pihaknya, baru kemudian satu lagi adalah list atau daftar outstanding payment terkait dengan pinjaman Bapak Ibu sekalian selama ini. Negokan dengan desk kolektornya.
Kalau perlu, bikin suratnya langsung kepada platform pinjaman online, berikan lewat desk collector, sampaikan ini kepada pimpinan Anda. Itu bisa dilakukan. Coba dilakukan. Dan banyak sebenarnya para praktisi-praktisi hukum melakukan hal-hal seperti ini. Melakukan jalan-jalan seperti ini untuk kemudian menyelesaikan permasalahan kliennya dan platform pinjaman online atau dengan lembaga jasa keuangan yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian, terutama yang kemudian saat ini sedang gagal bayar dan berusaha menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu sekalian dan punya etikat baik untuk menyelesaikan, maka sebenarnya kita sudah memiliki payung hukum yang mengatur itu semua. Belum sebenarnya ada di dalam POJK nomor 5 tahun 2015 terkait dengan masalah kehati-hatian restrukturisasi kredit. Di situ ada hak dari debitur yang bermasalah. Yaitu apa? Penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Jadi ada dalam POJK. Hanya saja memang dalam POJK 5 2015 ini mengatur terkait dengan permasalahan yang terjadi antara nasabah dan pihak bank. Nah, belum ada memang sebenarnya yang mengatur antara kemudian nasabah pinjaman online dengan platform pinjaman online. Tetapi tetap saja kita masih memiliki surat keputusan bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia terkait dengan tadi itikat baik dalam penyelesaian gagal bayar nasabah bermasalah. Jadi, tunjukkan saja kenapa? Karena tadi bahwa SK tersebut bisa dijadikan sebagai dasar hukum buat platform pinjaman online yang legal tentu saja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kita akan coba nanti membahas permasalahan-permasalahan lain seputar aspek-aspek hukum terkait dengan pinjaman online. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.